Bigetron di Best of 7 Series. Yap. Wild Rift Shots Asia Icon Series Indonesia Pre-Season. Betul, dan kita nampaknya bakalan lihat kali ini invasi yang dilakukan oleh Bigetron nampaknya tidak jadi, guys. Lens di sana udah dibuka hanya untuk melakukan satu D-ward aja terhadap tim Morph Esports. Tapi dua orang yang udah dikirim menuju ke arah atas untuk mengambil satu red buff-nya. Sedangkan Yasuo dengan satu Blade Sweep-nya di sana bakalan langsung mencoba untuk melakukan satu clearing minion. Yes. Dan ngomong-ngomong soal Yasuo juga, lawan Z sendiri boleh gue jujur, Yasuo harusnya bakal sedikit kesulitan karena Z kita tahu dia punya Shuriken juga cukup merepotkan. Betul. Apalagi kayak kita tahu Z sendiri dari segi base damage juga lumayan besar. Terus ditambah Yasuo kemarin habis kena nerf. Benar, Yasuo kena banget sih nerfnya, dimana base HP dan juga defense yang dia milikin itu bakalan ngurangin sustainability dia pada saat di awal-awal pace. Dan untuk Morph Esports kali ini di arah top lane-nya bakalan ada seorang Alistar justru yang dikirim untuk menemani satu orang Orianna. Iya, ini emang sengaja dikirim kayak gini biar ini ya, mirroring juga. Benar. Untuk teman-teman dari Bigetron. Jadi secara gameplay boleh gue bilang Morph cukup adaptif ya. Benar. Dan kalau misalkan dilihat dari Orianna side lane ya, satu Dragon Lane di sana, kayaknya bakalan bagus sih dari segi gold growth-nya aja bakalan di-amplify sama seorang Alistar. Begitu juga dia bakalan coba untuk masuk kali ini dari seorang Harry maju menuju ke arah depan. Tadi dari arah Winter's Bite udah bakalan coba buat diambil juga satu Wild Scuttler. Bisa gue bilang berbahaya banget, apalagi tadi sempat ada trading kecil antara Corki melawan dari, tapi sudah ada upaya bagus dari tim Bigetron, nyaris saja menghancurkan nyawa dari Z-Way di awal-awal. Udah sampai buang flash, itu satu informasi yang bagus banget untuk teman-teman Bigetron. Oke, Yasuo nggak punya flash power, kita bisa engage mereka kapan aja tanpa perlu takut Yasuo bakal counter engage. Dan yang kita harus concern sekarang adalah ini Corki-nya benar-benar powerful banget karena bakal coba langsung di follow up juga. Ada Winter's Bite, udah kena stun, berbahaya banget. Udah terkena exhaust juga dikirim ke arah Wukong Moza. Udah boleh pusing, udah boleh kepikiran. Dan sekarang bakal coba langsung di follow up aja. 4 lawan 3 bakal coba langsung datang Black and Drake. Langsung coba diajar Valkyrie maju ke depan sedikit lagi. Bakal terjadi first blood kah? Tidak! Ternyata anti klimaks yang cukup bagus, tapi kita harus concern karena semua champion dari Morph Team lagi low, lagi low HP ya. Especially di sini sekitaran ada dua champion yang ada di arah bottom lane bakalan coba untuk recall menuju ke arah balik pastinya. Dan memang yang dimiliki adalah tim Bigetron di sini adalah salah satu mental yang kuat dari mereka. Kayak tadi satu usaha invasi yang dilakukan 5 orang langsung menuju dari arah mid lane menuju ke arah satu blue buff yang tim Morph. Itu adalah salah satu kelebihan dari tim Bigetron kalau menurut dalam hal decision making saat ini. Dan untuk Bigetron, mereka berhasil dapetin early advantage juga dari segi gold. Kali ini mereka udah beda ahead sekitaran 1000 dan ternyata off shot-nya di sana udah keluar. Satu tactical whip-nya juga udah bakal langsung aja menuju ke arah satu hashtag dari ultimatum yang dikeluarkan dari seorang Falcon. Alright, tapi Z-Way sepertinya harus sedikit tersesat karena sudah ada satu Intercept. Langsung dimajuin aja dengan Flipping Strike dan juga disusul dengan satu Cyclone. Berhasil menumbangkan satu orang Camille dan Henry nyaris saja. Harry maksudnya. Harry, adik kakak ya. Adik kakak di sana. Lagi-lagi chemistry champion di sini berhasil diamankan secara baik kalau menurut gue ya, dari seorang Moja dan juga seorang Z-Way, di mana combo Cyclone plus Last Breath tanpa perlu pakai satu Shockwave. Yoi, itu udah jadi satu gebrakan banget untuk Morph, di mana tadi sempat Morph gas di awal-awal. Benar di hantui lah ibaratnya ya, karena roaming terus dia punya support Harry-nya, si Brown-nya sama si G4 atau Jarvan Path-nya, yaitu Control. Dimana Control-nya sendiri bakal gerak lagi ke atas. Udah tahu info, nggak ada flash untuk Darius, langsung aja kasih Cataclysm Black and Drake. Dan sepertinya Darius say goodbye untuk nyawanya dan harus kembali ke Fontaine. Udah susah banget ya karena memang udah di dive secara jauh sekali. Dia juga di sana nggak ada satu flash dan ternyata untuk Bigetron kali ini mereka bakalan coba untuk zoning out dulu. Winter's Bite udah dikeluarkan dari arah mid juga di sana udah terlihat sekitaran 4 orang yang harusnya dari Yasuo di sini berhasil ngedapetin informasinya pasti Alifan, karena early game yang dimiliki sama tim Bigetron saat ini lumayan mulus, tapi bakalan dibalap juga dari segi kill dan juga poin gold yang dimiliki sama tim Morph kali ini. Yes, itu Corki udah punya package, jadi bakal siap-siap Valkyrie bakal panjang banget. Zul terlalu menerima cukup banyak damage, bakal langsung masuk dengan Valkyrie-nya Shockwave dikeluarin. Satu udah jatuh, ternyata Harry bakal ditumbangkan. Ada Crippling Strike juga, ada Peren. Udah majuin, udah ada satu deathmark ke arah satu orang Yasuo udah tumbang. Double kill berhasil diamankan dan di belakang ternyata Dewa
apakah bakal mendapatkan momentum free-nya? Dikasih satu Headbutt. dan juga full flash dikit, tapi Dewa cukup bersemangat. Langsung memberikan missile barrage-nya. Langsung dimajuin aja dengan satu follow up yang sangat bagus dari Nuts di sana. Yes, Dewa lagi-lagi berhasil mendapatkan satu posisi yang sangat bagus sekali kalau menurut gue. Ini dia lagi nggak pakai Kaisa loh, tapi dari segi penggunaan 4 Force Bomb dan juga satu ultimate yang dimiliki yaitu missile barrage ya lumayan on point kalau menurut gue. Karena memang di sini AoE yang dimiliki sama tim Bigetron lumayan besar aja, walaupun memang Morph di sana nggak pakai ADC sama sekali. Jadi mereka lebih early game centric kalau menurut gue dari segi Morph team. Tapi sayang sekali dari kedua tim di sini tradingannya lebih menang ke arah Bigetron lagi-lagi. Iya. Ini bakal jadi satu kesulitan sendiri tentunya untuk Morph. Apalagi nggak ada champion yang untuk kiting yang selain Oriana. Langsung aja flash Legendary dan juga di follow up, tapi bakal di follow up dengan last breath juga. Terdapat satu orang Dewa, Forky sendiriannya di dalam Cataclysm. Harus tumbang juga G4 di sana. So Oriana get the double kill and they get start to Dragon Objective. Yes, sudah pasti. Dragon Objective yang pertama bakalan langsung diamankan. Cloud Dragon-nya oleh tim Morph kali ini. Rift Herald juga udah bakalan langsung spawn. Berarti tandanya untuk Morph mereka bakalan pindah lagi ke arah atas Oriananya. Karena bakalan ada satu tim fight besar terjadi di arah Rift Herald. Ya ini by the way boleh gue concern sekali lagi, komposisi pick champion yang dipilih oleh Morph itu adalah ini ya, salah satu resiko besar juga. Ini nggak boleh dicoba di ranked by the way. Bener. Karena nggak ada ADC sama sekali. Tapi emang early game itu kuat banget di sini dari arah tim Morph. Dan dia juga tadi udah sempat bilang pada saat di arah video call. Oke. Yap, bakal coba langsung dikejar sepertinya oleh teman-teman dari Morph sendiri. Zol udah maju planning depan bersama Alistar. Bersiap, awas ada Nimbus Striker bakal maju ke depan. Langsung dikasih full press headbutt. Dikasih Cataclysm tapi nggak kena siapa-siapa. Di follow up, mundur dulu ke belakang ke Legendary. Terlalu berbahaya, bakal coba dikejar. Dikasih satu angin oleh Yasuo sampai akhirnya ada Oriana pun yang sudah berhasil mendapatkan satu orang Harry. Yes, lagi-lagi Steel Tempest dari seorang Z-Way di sini sangat sakit. Dan untuk di arah top lane-nya, Camille bakalan coba untuk taunting dulu. Karena memang ada satu wave minion yang harus dia clear dari Trinity Force. Di sini udah dijadiin juga oleh seorang Sorky. Dan juga ada Black Cleaver di sana dari seorang Jarvan. Yang memang mereka ini lagi ngebutuhin satu early snowball juga. Karena memang dari Black Cleaver itu bagus sekali aja. Yes, sudah ada extend ultimatum dan langsung dikasih dari Z-nya itu sendiri. Untungnya masih punya barrier dari Zol. So Zol is still alive, tapi tidak dengan teman-teman dari Bigetron yang sudah siap memantau area Rift Scuttler yang memang sudah berhasil diamankan. Dan ini bagus banget untuk teman-teman dari Bigetron. Karena apa? Karena pada akhirnya nanti pergerakan Morph team dari atas ke arah bawah kalau seandainya lewat river itu pasti bakal ke track. Dan yang harus mereka lakukan sekarang adalah bikin gimana caranya kontrol ini dapat momentum untuk farming. Dia jadiin pundi-pundi item dan mungkin dia bisa jadi enchantment. Dia punya ini ya, loket ya. Stasis tapi ternyata yang dibikin di sana. Stasis. Wow. Boleh. Karena memang mungkin buat buying time ya, dimana dia adalah salah satu champion inisiator juga. Betul. Selain dari seorang Harry di sana, dia punya satu feature. Tapi balik lagi dari Morph di sini, mereka punya satu champion spellcasting yang mengerikan dari seorang Oriana. Nah, comment attack, comment protect dan juga dissonance itu sangat-sangat merepotkan. Dan Zol lagi-lagi sekarang menjadi momok dan juga pemulihan pun terjadi untuk Zol sampai akhirnya tak tertahankan lagi. Zol harus tumbang, ada full press headbutt, langsung aja dipalap dengan satu last breath dari Yasuo Z-Way-nya, tapi masih belum cukup damage outputnya. Z-Way langsung memberikan follow up, tapi Deathmark berhasil menggocek seorang Z-Way sampai pada akhirnya ternyata di mid lane juga terjadi stealing turret begitu saja dari Morph. Dan sekarang teman-teman Bigetron bakal menukarnya sepertinya ke arah turret tier 2 di arah atas. Yes, ini dia Morph, mereka kehilangan 2 turret di arah outer dan juga inner turretnya. Tapi it's okay kalau menurut gua. Mereka di sini coba untuk ngebayar cash juga dari arah tier 1 masing-masing mid dan juga di arah bawahnya di sana. Bigetron juga udah kehilangan sekitaran 70 ya. Mereka sisa sekitaran 75 HP mungkin di sana persenannya ya kalau misalkan dilihat dari inner turretnya. Tapi balik lagi, Bigetron sini membutuhkan late game. Tapi dari Dewa juga tadi udah lumayan makan 2 kill. Kalau menurut gua di sana ya oke-oke aja sih. Buat di early game mereka nggak kacau balau banget gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari item di sini ya, dari Dust Blade juga udah dibuat. Kenapa? Ada satu item yang cukup brilian dibuat oleh seorang Henry, di mana dia membuat item yang bisa memberikan efek Grievous One dan itu bakal menahan regenerasi health point dari si Almighty, Alistar dan juga Darius
Dimana kita tahu ini item nih yang bakal bergerak ke arah Mortal Reminder bakalan bagus banget ya. Mortal Reminder berarti nanti bakalan jadi next itemnya. Karena kalau nggak salah itu namanya Executioner Blade. Executioner Blade atau Executioner Calling. Dan ini juga harus dibuat sebenarnya untuk si Corki itu sendiri. Betul, gitu. Udah dapat Dark, dapat Yomu juga, berarti dia full roam ya berarti ya Jispen ya di sini dengan Razor Shuriken-nya juga lumayan untuk melakukan satu clearing wave minion. Tapi Nuts bakalan coba untuk kasih pressure terus di arah top lane. Deathmark-nya juga di sana udah bakalan langsung dikeluarkan menuju masuk lagi dengan penggunaan satu hashtag dari arah ultimatumnya dan ternyata ada fight lagi. Nah, ada Blister juga di follow up dengan satu Last Breath mundur ke belakang dengan satu Valkyrie-nya di follow up. Berhasil di-secure ternyata Dragon-nya, tapi sepertinya seorang Control gak bisa kemana-mana. Harus cabut dan ditumbangkan di tangan teman-teman dari Morph Team. Walaupun di saat yang sama itu adalah sebuah distraksi 3 lawan 5 tapi ditukar dengan satu turret inhibitor ya. Iya, jadi di sini kalau menurut gue ya simpelnya gameplay yang dimiliki sama Morph adalah di mana di situ ada Last Breath, di sana bakalan ada command attack. Karena bakalan mudah banget aja kalau misalkan Last Breath-nya udah connect menuju ke arah satu player, bakalan diem sekitaran 2 detikan kan. Karena memang lagi ke knock up di sana. Terus Unravel bakalan mudah sekali untuk nge-follow up satu target yang memang lagi di funnel sama tim Morph e-sport pastinya. Tapi balik lagi dari Bigetron mereka berhasil mendapatkan satu inhibitor turret di arah top lane-nya tim Morph kali ini. Alright. So, concern mereka selanjutnya adalah Baron, di mana si Z-nya sama si Campbell-nya ini bakalan pindah concern ke arah area Dragon. Dan ini bakal jadi bagus banget karena pada akhirnya dari Bigetron sendiri terlihat percaya diri untuk dia punya Corki dan juga Braum gitu ya. Bisa nge-cover dan juga seorang kontrol as a Jarvan juga bisa jadi frontliner yang cukup menjanjikan, cukup bisa diandalkan untuk memberikan distraksi waktu. Bener, dan ternyata di sana dari itemnya Yasuo ini lumayan menarik ya. Dia membuat satu statistic shift dan ternyata lagi-lagi nih si Asim sini bakal langsung dikeluarkan dari arah ultimatum dan juga Deathmark-nya di sana. Coba buat dipulih dari seorang Zol, tapi still survive. Coba buat dimasukin lagi dengan hookshotnya dan masih bisa diamankan Rampage dan ada team fight lagi menuju ke arah Baron kali ini Ajispen. Alright, bakal di start Baron-nya tapi itu adalah sebuah distraksi. Teleport sudah dilakukan, langsung diangkat oleh Last Breath. Awas, sudah ada Glacial Freezer, Catalysm dikeluarkan juga, awas ada Shockwave. Mundur di belakang, malah Dewa mendapatkan momentum mau free hit. Coba diangkat dulu, itu dia Shockwave-nya udah keluar lagi dan lagi. Ada satu headshot dan juga full press, tapi sayang sekali sekarang malah menjadi bagus free hit untuk seorang Dewa. Tapi sekarang berbahaya banget karena ada seorang Unravel yang juga lagi kebakar-bakar. Tidak secepat itu. Ada triple kill juga akhirnya berhasil diamankan oleh Dewa karena semua output damage dari Morph tidak datang ke arah Dewa secara utuh. Yes, dan kalau misalkan lu lihat di sini ya, fight-nya tuh terjadi antara dua kubu aja, Spen. Dari kedua tim ini, mereka tuh kepisah banget. Dari segi inisiasi yang bagus, Cataclysm dari seorang Jarvan Por udah dimulai dengan bagus. Dan padahal dia di sini mulai awal-awal, tapi dia masih hidup juga bersama seorang Dewa. Dan Dewa tadi berhasil dapetin satu space free hit yang kalau menurut gua memang itu dibutuhkan oleh seorang ADC. Yes. Dan sekarang kita bisa lihat gap itemnya walaupun dari segi gold ini cuma beda 3.000, tapi lu udah bisa lihat scaling ke arah late game di mana harusnya dari Morph sendiri cukup menjanjikan. Kita bisa lihat ada Alistar yang udah jadi Deadman Plate-nya, terus ada Wukong yang udah jadi Guardian Angel dan juga Death Dance, itu bakal nambahin dia punya life steal. Dan yang paling penting, most important thing, itu udah ada Infinity Age dari Yasuo yang mana bakal menambah critical damage. Betul, dan dari arah dua player assassin atau junglernya dia udah jadi Guardian Angel juga. Karena memang ini adalah tanggung jawab yang lumayan besar sebagai satu support jungler. Kita hitungannya support jungle kalau misalnya pakai Wukong dan juga Jarvan Por. Karena kita ikut andil untuk melakukan inisiasi juga aja. That's it, dan itu bakal selalu dipegang banget teguh sama kedua tim ini karena memang frontliner dari kedua tim ini kebetulan adalah support yang cukup menjanjikan. Ada Braum, ada Alistar, dan sekarang Nuts bersama seorang Falcon juga bakal segera menghancurkan turret tier 2 di arah bottom lane. Di mana sudah ada follow up dari teman-teman Morph dengan cukup berani dan juga semangat, cukup sigap juga untuk responsibility-nya. Tapi yang terjadi selanjutnya adalah Control melihat kesempatan di arah big wave di area atas di sekalian. Yes, ini udah ada sekitaran penumpukan 2 wave ya berarti ya. Kalau misalkan kita lihat dari arah super minionnya dan untuk di arah bottom lane-nya, mereka juga coba untuk melakukan satu split push di sini dari seorang Nuts dan juga Valve One. Ini adalah salah satu usaha yang
bagus sekali dari tim Bigetron. Mereka mau coba untuk ngedistraksi dari arah bottom lane dan juga mid. Tapi Baronnya mereka ambil juga. Presence dari arah bottom lane gak mau mereka hilangkan juga saat ini, Aji. Oh, itu hanya sebuah distraksi dan sebuah gocekan belaka karena emang ini adalah momentum of dancing dari Bigetron, di mana Bigetron memaksa Morph Team untuk memilih lu mau datang ke area Baron atau lu mau defense area turret lu di arah bawah atau bahkan lu membiarkan lane di arah Baron lane lu itu datang super minion. So, lu lihat distraksinya pun terjadi, Deadmark Tune berhasil diamankan tapi itu hanya pengalian isu. It's totally pengalian isu. Dan sekarang teman-teman dari Bigetron akan mengambil area Buck Baron yang mana sekarang bakal coba di-follow up juga datang. Seorang Darius di sini sudah ada Crippling Strike juga dan satu di teammate awas berbahaya sekali. Malah dipukul mundur Bigetron dan sayang sekali membuka steal tidak. Malah berhasil diambil oleh Morph Team. Iya, susah banget. Itu adalah salah satu pick off yang sangat mahal sekali kalau menurut gue buat tim Bigetron. Karena apa? Lu kehilangan 2 player di arah bottom lane dari seorang Nuts dan juga Valve One. Mereka coba untuk ngasih satu pressure yang berlebih dari arah bawah biar mereka berhasil ngamanin satu Baron-nya. Objektif yang paling penting kalau menurut gue di menit ke-15 saat ini. Tapi sayang sekali nggak keburu karena memang di sana nggak ada smite damage sama sekali aja. Iya, dan yang menariknya juga adalah even tadi Morph berhasil dapetin Baron, Wolf sendiri belum mengejar Bigetron yang masih selisih 2000. Karena apa? Betul. Bigetron menang secara objektif turret. Benar. Dan kalau kita perhatikan sekarang, ini harusnya bukan jadi satu hal yang cukup disulitkan gitu untuk Bigetron itu sendiri. Tapi yang harus di-concern selanjutnya adalah buff Dragon yang mulai bakal kerasa ke arah late game. Betul, karena memang ya dari arah Morph kali ini mereka udah berhasil mendapatkan 2 Dragon secara bersamaan. Yaitu, malah yang pentingnya di sini mereka punya Infernal di mana 8% tambahan dan juga Cyclone di Ninja Haji. Yes, Valkyrie pun larut mundur tapi masih ada seorang Almighty yang sangat kuat. Bakal coba langsung dihajar aja. Udah ada satu follow up tapi nggak bisa. Michel Barrage pun udah mulai geli-geli, nggak wangi-wangi. Bakal coba mundur dulu ke belakang. Sementara itu lagi-lagi memberikan distraksi Valve One, coba memberikan pressure di arah bawah. Dan sekarang concern selanjutnya dari Morph harusnya bakal menjadi ke arah Dragon Objective. Gak dikasih pulang. Atau nggak dikasih pulang. Mereka bakalan melewati area Dragon dan juga menjemput seorang Valve One. Tapi enggak, ternyata tetap di start oleh Mozan. Iya, mereka hanya ngirim satu Darius aja pulang ya. Dan itu udah cukup buat menahan seorang Valve One. Dan ternyata Dragon yang ketiga berhasil diamankan oleh Morph Team kali ini. Snowball effect early game yang sangat bagus sekali dari Morph Team, Aji. Yes, bravo Morph. Harus gue akuin di sini objektivitas yang mereka lakukan sangat-sangat bagus, sangat-sangat brilian sampai akhirnya Bigetron walaupun dia punya individual player yang mempunyai mechanical skill cukup tinggi, harus diakuin kalau lu seandainya lagi kalah dari segi objektif buff, Dragon ataupun Epic Monster yaitu Baron, itu akan tetap kerasa diferensiasinya dari segi damage, dari segi atribut, dan juga yang paling penting di sini Alistarnya udah jadi Zeke. Bentar lagi mau jadi Randuin. Kalau sampai ini terjadi Randuinnya jadi, itu Camille, itu Corki, sama itu Zed, sorry to say, nggak ada rasanya, Pak. Geli-geli ya, Geli-geli. apalagi 15% pengurangannya di sana. Dan kalau misalkan lu lihat, lu notice nggak tadi satu item yang penting banget dari seorang dewa, Iya. Void Staff. Itu Void Staff ini. Dia sadar kalau kita nembusin dia punya health point pakai attack damage itu nggak bisa. Benar. Dan dia ingat ini adalah Corki, di mana Corki sendiri merupakan champion yang bisa dibilang hybrid. Hybrid Jadi ya. damage outputnya tuh bukan cuman attack damage tapi ada Benar. ability powernya juga. Nah, gitu. baru saya mau jelasin buat Gitu. teman-teman yang mungkin belum tahu ya Kenapa kan. Corki di mid gitu. Iya. Tadi ada yang nanya, kenapa Corki di mid atau di edisi gitu. Nah itu jelasin. Nah itu jawabannya ya, karena Corki adalah salah satu champion adaptif yang bisa melakukan menuju ke arah magical atau ke physical. Dan kita bakalan langsung lihat juga dari segi laning phase Morph Team kali ini 20 detik bakalan terjadi. Baron yang kedua, ternyata ada apa aja, Sven? Udah ada package juga. Now I'm smooth off. Itu dia. Oh, Suara ada dari Corki. Suara Ada special effect kalau seandainya Corki itu ngambil package. sama alarm ya. Ya, sama alarm. Reng. Nah, itu. Gitu ya. Dia udah siap sama package-nya dan harus kita ingat itu package itu bikin Corki punya Valkyrie range-nya bakal lebih besar. Yap. Terus juga lebih panjang dan damage-nya nih outputnya bakal lebih besar juga. Betul, dan pressure lagi-lagi bakalan coba untuk dilakukan oleh tim Bigetron. Mereka kalau misalkan dilihat dari segi manajemen minion, di sini mereka bagus banget ya. Satu orang selalu dikirim menuju ke arah bawah, biar dijadiin distraksi. Dan sedangkan super minion yang ada di arah top lane, lagi-lagi bakalan terjadi penumpukan. Dan kayaknya untuk Baron yang kali ini Morph nggak bakalan bisa tenang aja kalau misalkan di split dan juga ada satu penumpukan wave minion. Yes, ini bakal jadi trading yang sangat-sangat menentukan game pertama ini. Iya.
mereka mau fokus objeknya sama Baron Yap. atau membiarkan teman-teman dari Bigetron itu dapat objektif di arah bawah dan mereka bakal jadi remis. Dan jangan sampai kayak tadi lagi, di mana Betul. dua champion terpick off ya, dari seorang Nuts dan juga Falcon dari arah bottom lane. Dan ternyata ultimatum bakal langsung pola pada cyclone juga di posisi yang bagus. Langsung dikasih shock wave tadi dikasih ke Richard itu juga. Ada kata Richard di waktu yang tepat. Teleport bakal coba join juga. Mundur ke belakang. Roll Bisiko. Yasuo-nya itu udah knock-cure banget. Langsung angkat kasih skill temper. Udah susah. Dewa langsung dikampak begitu saja dengan satu knock-down blue point. Dan juga ternyata kekuatan super minion dari Bigetron. Ini dia taktik pengalihan isu berhasil. Ya ampun. kita bener-bener fokus banget ke dalam team fight-nya. Itu dia. Tapi Bigetron dengan total 3 wave minion super. Di sana mereka berhasil melakukan end. Wah, ini namanya taktik pengalian